Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Hanifah. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hijratul. Alhamdulillah, kabar saya baik sekali, Bu. Bagaimana kabar Bu Hijratul sendiri? Alhamdulillah sehat Bu. Mudah-mudahan kita selalu tetap sehat ya Bu ya. Amin, amin, Ibu. Bagaimana Bu Hanifah? Kayaknya Ibu ada masalah. Apa ada yang ingin Ibu bicarakan? Iya, Ibu. Saya pengen ngobrol, pengen curhat sama Ibu tentang proses pembelajaran saya yang ada di kelas. Oh, boleh Bu. Apa yang bisa saya bantu Bu? Bu Hijratul ada waktu sekarang? Ada ini kebetulan saya kosong 2 jam ini. Oh, Bisa alhamdulillah. kita sharing-sharing Bu? Ya, Iya, terima kasih Bu Hijratul atas waktunya. sama-sama. Oke, begini Bu, eh, saya sebenarnya bingung dengan murid-murid saya karena di sini murid-murid saya kalau diajak sholat itu padahal sholat itu merupakan rutinitas ya Bu ya. Rutinitas yang harus dilaksanakan setiap hari 5 waktu. Tapi masih ada saja mereka itu ada yang tidak sholat ya Bu ya. Itu yang membuat saya aduh bingung, terenyuh dan ya boleh dikatakan boleh apa ya Bu ya, menjadi pemikiran beban saya Sedih itu. ya? Iya, sedih sekali saya. Iya, heeh. Uh, Apalagi ini ya Bu Hanifah kan guru agama ya Bu ya. Iya Ibu. Uh, iya, sekarang coba Bu ceritakan apa yang Ibu alami saat ini yang baru-baru Ibu alami ini. Begini Bu Hijrotul, saya memiliki masalah dalam proses pembelajaran tentang nilai agama dan moral. Pada saat kegiatan rutinitas di luar kelas, di mana ketika ada saatnya saya bertanya atau ngecek kepada anak-anak tentang sholat mereka. Kemudian saya bertanya kepada mereka siapa yang sholat, siapa yang tidak. Nah, jawaban mereka itu beragam sekali, Ibu. Ada sebagian kecil yang menjawab mereka sudah melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian ada juga anak yang mengatakan kalau dia itu sering kelupaan untuk melaksanakan sholat. Kemudian ada lagi Bu yang lebih membuat hati terenyuh, Bu, memprihatinkan menurut saya, yaitu ada yang mengatakan kalau dia itu dilarang Bu oleh orang tuanya untuk sholat. Nah, ketika mereka menjawab seperti itu, eh, rasa prihatin, rasa sedih, sampai down gitu Bu, sampai down dengan karena kenapa ya kita sebagai seorang muslim kok masih ada yang tidak mau untuk melaksanakan sholat sampai ibaratnya orang tuanya bahkan sampai seperti itu gitu. Jadi saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Kira-kira bagaimana ya Bu Hijratul ya? Oh, jadi dari sini saya bisa menangkap permasalahan yang Ibu hadapi yaitu ada anak yang lupa untuk sholat dan ada juga orang tua yang melarang anaknya untuk sholat ya. Jadi ini menjadi permasalahan di dalam proses pembelajaran Ibu tentang nilai agama dan moral. Begitukah, Bu? Bu Hanifah? Betul sekali Bu Hijratul, karena menurut saya yang namanya sholat ini kan sangat penting ya Bu ya.
di mana sholat itu secara tidak langsung kan dalam pendidikan anak itu sejak dini itu kan sudah paling tidak sudah ditanamkan. Lah, yang pertama kali yang menanamkan itu kan sebenarnya kan dari keluarga, dari orang tua itu sendiri. Begitu Bu Hijrotul. Iya, betul sekali Bu ya. Eh, dari permasalahan yang Ibu hadapi ini, nanti apa rencana yang akan Ibu lakukan? Rencana saya akan melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran, kemudian agar pembelajaran saya lebih baik lagi ke depannya. Kemudian saya akan terus memotivasi anak, mengingatkan anak agar mereka sadar, mempunyai kesadaran diri bahwasanya yang namanya menegakkan sholat 5 waktu itu merupakan kewajiban, bentuk ketaatan seorang hamba terhadap Sang Pencipta. Dan saya meyakinkan kepada murid saya juga bahwasanya dengan sholat itu pasti pasti akan membawa kebaikan, pastinya kebaikan-kebaikan itu selalu akan me, apa ya, selalu di belakang mereka. Seperti itu Bu Hijrotul. Ya, iya benar sekali Bu. Jadi menurut Ibu untuk mencapai nilai agama dan moral anak dengan baik, agar anak tersebut mau untuk sholat dan orang tuanya mendukung ya Bu ya. Iya. Jadi program pembelajaran kita ini serta orang tua juga tidak meninggalkan sholat juga ya. Iya. Seperti apa itu menurut Ibu? Jadi kalau menurut saya untuk mencapai nilai agama dan moral anak itu lebih baik, mungkin saya akan mulai dengan mengajarkan anak ini mulai dari basicnya dulu. Mulai dari basic, yaitu dari basic pembelajaran misal cara berwudu yang benar, kemudian gerakan-gerakan sholat yang benar, kemudian bacaan-bacaan sholat yang sesuai. Nanti praktik, intinya seperti itu, praktik di sekolah. Kemudian nanti juga di sekolah juga ada mempunyai program kegiatan sholat duha, paling enggak pada saat pembelajaran saya, pada saat pembelajaran saya dilaksanakan. Sedangkan untuk orang tua yang sampai tanda petik melarang anaknya untuk sholat itu kemungkinan nanti akan mengadakan parenting per kelas, kemudian orang tua diundang, kemudian selain itu juga mengundang para ahlinya, misalnya dalam hal ini yo kiai seperti itu yang lebih ahli lagi, untuk paling tidak agar memberikan motivasi kepada orang tua, memberikan masukan kepada orang tua agar orang tua ini lebih mengerti dan kedepannya lebih bisa membimbing anak mereka, sehingga di keluarganya pada saat anak itu di rumah, orang tua itu bisa membimbing anak, kemudian menyuruh anak untuk mengerjakan sholat 5 waktu seperti itu, dimana itu menjadi kewajiban bagi seorang muslim. Begitu Bu Hijrah. Ah, keren ya Bu, keren ya Bu. Jadi Bu pengen anak ini mau untuk sholat dan orang tua juga bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim ya Bu ya, untuk Iya. sholat dan tidak melarang anaknya untuk sholat. Begitu ya Bu ya? Iya, benar sekali Bu Hijrotul. Ya, karena basicnya mereka kan juga anak-anak SMA itu kan juga sudah balik ya Bu ya, sudah harus Hmm. apa ya, untuk sholat, untuk kewajiban itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, begitu Bu Hijrotul. Terus bagaimana dengan orang tua yang masih tidak peduli dengan ini? Seperti seandainya ada orang tua yang bilang anak saya mau sholat atau tidak, sholat itu bukan urusan ibu. Lalu bagaimana ibu menanggapinya? Mungkin saya akan mengajak orang tua melakukan refleksi, kemudian berbicara dari hati ke hati, berbicara empat mata, perlahan-lahan, agar
dengan bahasa yang sekiranya menyentuh mereka, agar mereka memahami, menyadari bahwasanya eh, sholat itu ya kewajiban, tidak bisa ditinggalkan, bahwa sholat itu ya tanda petik tiang agama, seperti itu Ibu. Oke Bu Hanifah. Jadi apa yang Ibu dapat dari diskusi kita hari ini? Saya pikir ketika pembelajaran itu hanya menjelaskan dan menyampaikan saja materi kepada anak-anak di kelas, itu tidak cukup gitu. Harusnya kita juga mempraktikkan kegiatan pembelajaran ini kepada anak, jadi anak akan lebih tahu, lebih baik, eh, itu menurut saya. Jadi paling tidak, eh, apa ya, kita menjadi suri tauladan bagi anak-anak, seperti itu Bu. Setuju saya Bu, setuju sekali Bu. Eh, Kemudian apa dukungan yang Ibu butuhkan untuk berjalannya kegiatan ini nantinya? Nah itu Bu, yang jelas, yang saya butuhkan dari kegiatan ini agar bisa berjalan dengan lancar, agar bisa tercapai semuanya. Saya butuh dukungan yang pertama tentu saja dari kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, dan orang tua murid Ibu. Karena dengan kita kerjasama, dengan kita kolaborasi, pasti kegiatan, ya kan, cita-cita ataupun tujuan itu akan berjalan dengan baik, akan berhasil. Menurut saya seperti itu Ibu. Iya, bagus sekali Bu Hanifah. Kita perlu berkolaborasi dalam menjalankan ini karena berkolaborasi ini semua yang berat akan menjadi ringan. Iya Bu Hijratul. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa diterapkan ya Bu Hanifah ya. Pengen lagi loh mendengar ceritanya Bu Hanifah kalau sudah melakukan kegiatan itu. Kira-kira kapan Bu akan dilaksanakan untuk kegiatan ini? Ya, insya Allah Bu, saya akan melakukan secepatnya. Kemungkinan minggu depan Ibu. Nanti saya akan musyawarahkan dulu, berkolaborasi dulu dengan warga sekolah, kemudian nanti actionnya minggu depan Ibu. Minggu depan ya? Oke Bu Hanifah, saya tunggu loh hasilnya setelah Ibu mencoba seperti yang Ibu jelaskan tadi dengan melakukan praktek sholat di sekolah, kemudian parenting gitu kan. Parenting orang tua ya, berarti kan ada kelas orang tua. Kemudian melakukan refleksi. Luar biasa loh Bu Hanifah. Terima kasih banyak atas refleksinya dan sudah mengajak saya untuk refleksi ini. Terima kasih Bu Hijratul, sama-sama. Terima kasih atas waktu yang sudah Bu Hijratul berikan kepada saya, sehingga saya sudah sedikit lega menuangkan segala sedikit permasalahan saya yang sedang saya hadapi, dan terima kasih sudah mendapatkan solusi yang baik. Insya Allah kedepannya akan berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Hijratul. Ya sama-sama Bu Hanifah, sampai ketemu lagi ya Bu. Oke Ibu, sampai jumpa. Ya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hijratul.
Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh, Bu kabar Ibu? Hanifah. Alhamdulillah baik. Bu Hanifah sendiri pripun? Gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Ibu. Eh, Iya, Maaf Bu Hijratul sebelumnya ini ya. Saya perhatikan iya Bu. akhir-akhir ini saya perhatikan Bu Hijratul. Setiap selesai mengajar ada yang serius dipikirkan. Eh, Kira-kira benar enggak Bu? Iya, benar Bu Hanifah. Bolehkah saya minta waktunya Bu Hanifah? Di sini saya ingin bercerita Bu, tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas. Kebetulan menyangkut siswa di kelas Bu. Jadi ini mungkin membutuhkan waktu yang agak lama seperti itu. Apakah Bu Hanifah berkenan? Oh, boleh Bu, silahkan. Saya sangat-sangat berkenan karena kebetulan ini saya jam mengajarnya kosong, ada waktu. Jadi silahkan kalau Bu Hijratul mau bercerita dan lain sebagainya. Dengan senang hati saya menerima. Iya, iya terima kasih loh Bu Hanifah sebelumnya. Uh, jadi begini Bu, Ya, jadi apa nih saya yang ingin bisa mendapatkan saya bantu Bu solusi. Hijratul? Iya. Iya. Jadi saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya Bu. Jadi ada masalah sedikit di Oh kelas begitu. seperti itu. Oh begitu. Coba Ibu bisa menceritakan kepada saya. Saya ingin tahu apa yang menjadi beban pikiran dari Bu Hijrotul tentang murid-murid yang membuat Bu Hijrotul itu sedikit eh, apa ya, terfikirkan gitu. Kira-kira apa Bu Hijrotul? Iya Bu, jadi gini, saya tuh merasa kalau murid-murid saya itu tidak seluruhnya aktif dalam kegiatan diskusi dan presentasi kelompok seperti itu. Pada materi di bab 1 ini terutama ya, hakikat ilmu geografi. Jadi kenapa sih dari beberapa kelas kok dari kelompok yang saya bagi itu kok tidak semua anak bisa aktif seperti itu. Seperti itu sih Bu. Oh Jadi gitu. saya tuh Mengapa harus Bu? seperti apa gitu. Iya, mengapa Bu? Apa yang membuat Bu Hijroh itu merasa banyak siswa yang tidak aktif di kelas? Begini ya Bu ya, jadi setiap diskusi kelompok ada saja murid yang tidak serius dalam mengerjakan pekerjaan kelompok. Jadi mengandalkan anggota lain, mengandalkan teman satu kelompoknya yang dianggap mereka pandai seperti itu. Jadi yang lain hanya diam saja gitu, menunggu nanti sudah selesai dan hanya numpang nama seperti itu. Oh begitu. Seperti Jadi itu Bu. Iya. apa yang menjadi target atau tujuan dari Bu Hijrotul yang bisa Bu Hijrotul harapkan, yang Bu Hijrotul capai setelah nanti kita mengobrol lebih lanjut Ibu? Begini Bu, saya ingin mendapatkan solusi yang tepat agar semua murid itu mau berpartisipasi aktif saat berdiskusi dan presentasi. Kemudian nanti hasil diskusinya, kemudian pada saat presentasi, kelompok yang lain, nah itu nanti semuanya itu mau menyimak seperti itu, mau mendengarkan gitu. Biar nanti ada yang bertanya, kemudian ada yang berpendapat seperti itu. Saya kepinginnya itu semua aktif begitu tuh. Oke, Bu Seperti itu. Ijrotul. Menurut Bu Ijrotul, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang aktif pada saat pembelajaran dengan metode diskusi kelompok itu, Bu? Entahlah ya Bu ya, saya juga bingung sih. Apa mungkin karena kalau saya memberikan tugas kelompok terlalu mudah, atau malah terlalu sulit, atau mungkin mereka belum paham. Nah,
Atau apa ya Bu, saya juga masih bingung mencari-cari gitu. Atau mungkin ya Bu ya, mereka tuh kan dari misalnya 6 kelompok gitu kan. Dalam satu kelompok itu ada 6 orang, mungkin ada 1-2 orang yang mengerjakannya itu cepat. Jadi yang sisanya dari anggota itu ya udah yang cepat aja yang mengerjakan seperti itu. Terkadang juga ada yang seperti itu. Gitu Bu. Oke, dalam satu kelompok biasanya terdiri dari berapa anggota, Ibu? Ya itu tadi karena jumlah siswanya itu 36 dalam satu kelas, jadi saya bagi menjadi 6 kelompok gitu kan. Satu kelompoknya 6 anak seperti itu. Uh, saya pikir itu lebih memudahkan saya untuk nanti koordinasi dan juga kelompoknya juga tidak terlalu banyak seperti itu. Oke, menurut Bu Hijrotul, dengan pembagian kelompok yang berjumlah 6 anak itu, apakah sudah efektif, Bu? Semua saya pikir itu akan memudahkan saya dalam merekap hasil kerja kelompok kan, karena jumlah kelompoknya kan tidak terlalu banyak gitu. Tapi dampak negatifnya malah dalam kerja kelompok itu ada yang cuma menunggu hasil atau cuma menyalin hasil jika tidak ditunjuk melakukan tugas penting yang ditentukan ketua kelompoknya, begitu. Oh, begitu, Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bu Hijrotul itu antusias, aktif, kemudian kreatif dalam diskusi dan presentasi yang ada dalam pembelajaran Bu Hijrotul? Iya, menurut saya masing-masing harus punya tugas yang lebih spesifik ya Bu ya. Harus dikurangi sih kalau menurut saya jumlah anggota kelompoknya. Kalau bisa tugasnya yang bisa mereka kerjakan dengan senang hati. Artinya kalau tadinya satu kelompok 6 anak, mungkin nanti satu kelompok akan saya bagi jadi 3 seperti itu. Jadi nanti ada distribusi tugas yang lebih jelas dan yang lebih adil seperti itu. Wah, saya sependapat dengan Bu Hijrotul. Lalu, menurut pendapat Bu Hijrotul, mengenai tugas yang diberikan kelompok, apa penyebab presentasi itu tidak antusias pada saat sesi tanya jawab, pada saat sesi berpendapat? Kira-kira penyebabnya apa, Bu? Saya pikir penyebabnya ya karena ini ya, tanggapannya hampir sama semua ya, homogen seperti itu. Yang menyampaikan pendapat juga ini seperti membacakan resume saja tanpa ekspresi, tidak seru dan jadi membosankan akhirnya seperti itu. Berarti intinya perlu perbaikan dalam pengorganisasian kelompok ya Bu ya. Kemudian diferensiasi hasil diskusi serta cara menanggapi presentasi yang disimak gitu ya Bu ya. Iya, betul Bu. Menurut saya kok iya seperti itu. Oke, lalu apa alternatif perubahan yang sekiranya bisa Bu Hijrotul lakukan sebagai langkah perbaikan dalam pengorganisasian kelompok, kemudian diferensiasi hasil diskusi, kemudian cara menanggapi presentasi yang disimak itu, Ibu? Ke depan mungkin saya akan coba perkecil lagi jumlah anggota kelompoknya, Bu. Alternatif hasil diskusi juga sepertinya perlu dimerdekakan, dianeka-ragamkan. Misalnya bisa dengan gambar, poster, puisi, narasi deskriptif, atau apalah yang mereka suka. Kan kalau dari gambar ada yang ingin diketahui maksudnya, itu bisa memotivasi murid ya Bu ya untuk bertanya nantinya. Seperti itu. Oke, ide yang bagus dari Ibu Hijrotul gitu. Lalu apa penganekaragaman tanggapan yang bagaimana agar lebih menarik menurut Bu Hijrotul? Menurut saya dimerdekakan dan didiferensiasikan juga Bu. Misalnya selain dengan deskripsi, naratif, video, peta konsep gitu ya. Jadi
Eh, artinya begini, nanti ketika ada permasalahan dengan jawaban dari anak itu nanti mereka sudah siap gitu loh, sudah siap dengan jawabannya. Karena ketika anak membuat itu sudah sesuai dengan keinginannya, sudah sesuai dengan apa yang sesuai dengan passion mereka. Misalnya mereka suka membuat poster, jadi ya nanti ketika ada pertanyaan pasti mereka sudah akan siap dengan jawabannya karena mereka mengerjakannya dengan senang hati, gitu, dengan nyaman seperti itu. Oke, keren sekali Bu Hijrotul. Lalu bagaimana kalau yang ditanggapi dengan poster itu tidak mengerti maksud posternya? Biasanya kan kalau poster kan hanya sebuah gambar gitu saja kan. Ada anak yang bisa memahami arti gambar itu, makna dari gambar. Ada juga sebagian yang tidak bisa memahami makna dari gambar atau poster itu. Kira-kira bagaimana, Bu? Ya, jangan asal membuat poster, Bu. Jadi yang menanggapi dengan poster harus bisa menjelaskan alasan mengapa ia menanggapi dengan poster itu, seperti itu. Jadi kita nanti ketika mereka berdiskusi kita muter, kita cek ya. Jadi mereka sudah mempersiapkan apa yang mereka buat itu. Jadi mereka benar-benar paham terhadap apa yang mereka buat. Gitu. Itu bagus Bu Hijratul. Kemudian selanjutnya bagaimana dengan langkah yang akan Bu Hijratul lakukan untuk mewujudkan ide yang keren itu dari Bu Hijratul itu? Uh, ini Bu, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran menggunakan metode diskusi dan presentasi yang mengasihkan, menggunakan media yang beragam, dan memerdekakan murid secara bertanggung jawab. Dalam memilih media, cara mereka memahami dan menanggapi suatu materi yang didiskusikan dan dipresentasikan. Jadi anak itu mengerjakan dengan senang hati dan mereka merasa nyaman terhadap tugas yang diberikan. Wah, Bu Hijrotul hebat sekali Bu Hijro. Saya sangat mendukung sekali dengan apa yang Bu Hijrotul sampaikan dan mudah-mudahan semua bisa berjalan lancar sesuai harapan dan pastinya akan berdampak positif kepada murid-murid Bu Hijrotul. Begitu Bu Hijrotul. Terima kasih sekali loh Bu Hanifah atas waktunya untuk sharing hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan dan didambakan oleh murid-murid kita. Oke Bu Hijratul, sama-sama. Semoga. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bu Hanifah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.